Pasukan Delta kembali menjadi sorotan berita setelah latihan militer Amerika Serikat mengguncang lingkungan di California dengan helikopter, ledakan terkendali, dan tembakan simulasi di area perkotaan. Pada 9 Juni 2026, pelatihan ini menjadi isu politik karena berlangsung pada saat yang sama ketika Washington meningkatkan tekanan terhadap rezim Kuba. Marco Rubio meragukan setiap kesepakatan dengan Havana. Trump tetap mempertahankan ancaman tindakan yang lebih keras, dan Kuba mencoba merespons dengan citra perlawanan. Warga sipil bersenjata, dan Raul Castro muncul kembali dalam acara resmi, dikelilingi oleh para militer. Apa yang awalnya tampak seperti latihan pasukan biasa, berubah menjadi sinyal bagi seluruh kawasan. Pulau komunis itu mengalami pemadaman listrik, kekurangan bahan bakar, kelangkaan, dan ketegangan internal. Sementara Amerika Serikat menunjukkan bahwa pasukan khusus mereka terus berlatih untuk lingkungan perkotaan. Masuk cepat, penyelamatan, dan krisis berisiko tinggi. Havana mencoba menunjukkan kekuatan, tetapi pesan yang sampai berbeda. Ketika sebuah kekuatan besar melatih pasukan elit di tingkat seperti ini, dan pada saat yang sama menekan rezim Kuba di bidang diplomasi, ekonomi, dan keamanan, tidak ada seorang pun di Kuba yang bisa menganggap ini sebagai kebetulan belaka. Apa yang sedang dilakukan pasukan Delta? Mengapa latihan ini menjadi peringatan bagi Havana? Bagaimana Trump dan Rubio menjadikan Kuba sebagai target politik dan militer? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pelatihan tersebut berlangsung di California, bagian selatan, dengan catatan di kota-kota seperti Long Beach, Pasadena, dan City of Industry. Penduduk melaporkan ketakutan selama dini hari. Otoritas setempat memberitahu tentang aktivitas militer, dan media Amerika mengonfirmasi adanya helikopter, ledakan terkendali, dan simulasi tembakan. Informasi yang dipublikasikan tidak merinci semua tujuan operasi, dan itu adalah hal yang biasa ketika berbicara tentang pasukan khusus. Yang diketahui adalah latihan tersebut dilakukan oleh militer Amerika Serikat di lingkungan perkotaan, menggunakan gedung kosong dan struktur yang mensimulasikan situasi krisis nyata. Jenis pelatihan seperti ini bukan untuk parade. Ini dilakukan untuk situasi sulit dengan waktu yang singkat, risiko tinggi, dan keputusan yang harus diambil dengan cepat. Disinilah kasus ini menjadi semakin penting dalam krisis Kuba. Latihan ini tidak terjadi secara terpisah. Latihan ini muncul setelah berminggu-minggu tekanan langsung dari Washington terhadap Havana. Trump dan Marco Rubio me perqueras nada terhadap rezim Kuba, dan Rubio mengatakan bahwa kemungkinan solusi melalui negosiasi tidaklah tinggi. Secara praktik, ini berarti Gedung Putih memandang Kuba dan tidak hanya melihat sebuah kediktatoran lama yang sedang berusaha bertahan hidup. Mereka melihat sebuah ancaman keamanan, sebuah struktur yang terkait dengan penindasan internal, pengaruh eksternal, dan ketidakstabilan di Karibia. Pulau itu terlalu dekat dengan wilayah Amerika untuk dianggap sebagai masalah yang jauh. Kuba mencoba merespons dengan sandiwara perlawanan. Rezim tersebut menyebarkan pesan-pesan mobilisasi, muncul berbicara tentang kesiapan rakyat, dan membiarkan gagasan tentang warga sipil bersenjata untuk membela revolusi beredar. Hanya saja, wacana itu bertolak belakang dengan kenyataan di jalanan. Rezim yang perlu menunjukkan senapan di tangan warga sipil untuk pura-pura mengendalikan, sebenarnya sedang mengakui, meskipun tanpa berkata, bahwa mereka takut. Kekuatan sejati tidak perlu berteriak terus-menerus. Biasanya, yang terlalu banyak berteriak justru sedang mencoba menutupi kelemahan. Raul Castro juga muncul kembali di Havana dalam sebuah acara yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri setelah menjadi sasaran tuduhan di Amerika Serikat karena kasus pesawat sipil yang ditembak jatuh pada tahun 1996. Gambar dirinya yang sudah lanjut usia, dikelilingi oleh pejabat militer, digunakan oleh rezim untuk menunjukkan kesinambungan dan tantangan. Namun, efek politiknya juga bisa sebaliknya. Di dalam negeri, rezim berusaha menjaga basis pendukungnya tetap setia. Kepada dunia luar, rezim berusaha menunjukkan bahwa mereka belum menyerah. Miguel Diaz-Canel dan Bruno Rodriguez menanggapi dengan menyerang Washington. Pemerintah Kuba menuduh Amerika Serikat melakukan agresi, memperketat sanksi, dan mencoba membenarkan tekanan militer. Reaksi ini memang sudah diperkirakan. Setiap rezim yang terpojok selalu menyebut tekanan dari luar sebagai serangan. Mengapa pulau ini sampai pada tingkat ketergantungan, kemiskinan, dan ketakutan seperti ini? Kuba menyalahkan blokade atas segalanya, tapi tidak menjelaskan mengapa elit politik menguasai struktur negara selama puluhan tahun.
Trump masuk dalam persamaan ini dengan gayanya sendiri. Pertama-tama dia menekan, lalu membiarkan pihak lain memilih apakah ingin bernegosiasi atau membayar harganya. Begitulah caranya dalam berbagai perselisihan luar negeri. Dalam kasus Kuba, ancaman militer berfungsi sebagai alat politik, tetapi juga sebagai peringatan. Itu tidak berarti bahwa sebuah operasi akan diumumkan secara terbuka untuk besok. Itu berarti Gedung Putih ingin Havana percaya bahwa opsi itu ada. Dan dalam geopolitik, terkadang ancaman yang disampaikan dengan tepat sudah bisa mengubah perilaku lawan sebelum ada langkah nyata pertama. Fakta yang sudah dikonfirmasi adalah bahwa telah dilakukan pelatihan militer perkotaan di California dengan kehadiran kuat alat-alat udara dan simulasi aksi di gedung-gedung. Fakta yang sudah dikonfirmasi adalah bahwa Trump dan Rubio meningkatkan tekanan terhadap Kuba. Fakta yang sudah dikonfirmasi adalah bahwa Raul Castro muncul kembali dalam acara resmi setelah tuduhan dari Amerika. Fakta yang sudah dikonfirmasi adalah bahwa Kuba sedang mengalami krisis berat dalam hal energi, bahan bakar, dan kelelahan sosial. Pembacaan strategisnya adalah bahwa semua ini, jika digabungkan, menciptakan suasana kewaspadaan bagi Havana. Rezim Kuba tahu bahwa Washington sedang menguji batas, bahasa, dan waktu reaksi. Pasukan Delta memiliki makna simbolis karena dikaitkan dengan misi berisiko sangat tinggi, penyelamatan, kontraterorisme, dan operasi sensitif. Misteri yang menyelimuti unit-unit ini sendiri memperkuat pesan tersebut. Ketika video latihan di perkotaan mulai beredar dan wilayah tersebut sudah dalam ketegangan, pertanyaan alami pun muncul. Mengapa berlatih sekarang dengan cara seperti ini di lingkungan perkotaan sementara Kuba sedang berada di bawah tekanan maksimal? Washington tidak perlu menjawab semuanya. Diam juga merupakan bentuk komunikasi. Bagi rezim Kuba, ketidakpastian adalah bagian dari rasa takut. Kasus Maduro kembali muncul dalam percakapan politik karena para pendukung Trump menggunakan Venezuela sebagai contoh bagaimana operasi khusus dapat menjadi alat perubahan di papan catur Amerika Latin. Ini berfungsi untuk mengingatkan rezim-rezim sekutu Havana bahwa perlindungan ideologis tidak menjamin keamanan. Venezuela, Kuba, dan Nicaragua mengamati pergerakan yang sama. Amerika Serikat kembali berbicara tentang kekuatan, sanksi, intelijen, dan tekanan langsung. G2 Kuba juga termasuk dalam analisis ini, karena keamanan Havana selalu dijual sebagai tangan besi rezim. Selama beberapa dekade, Kuba mengekspor metode pengawasan, infiltrasi, dan represi kepada sekutunya di Amerika Latin. Sekarang, ketika tekanan kembali ke pulau itu sendiri, rezim mencoba menunjukkan mobilisasi internal dan keberanian rakyat. Namun, pasukan propaganda tidak dapat menggantikan kemampuan nyata. Sebuah populasi yang lelah, tanpa energi dan tanpa makanan, tidak akan menjadi benteng hanya karena pemerintah membagikan pidato militer. Pertemuan antara militer Kuba dan Komando Selatan Amerika Serikat pada akhir Mei juga menunjukkan bahwa saluran-saluran keamanan tetap aktif meskipun dalam suasana tegang. Namun, hal itu tidak mengurangi risikonya. Sebaliknya, hal itu menegaskan bahwa kedua belah pihak tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa dengan cepat meningkat. Ketika ada percakapan militer langsung dalam situasi tekanan politik, itu berarti semua pihak memahami bahwa krisis telah melewati ranah simbolis. Havana ingin menghindari kejutan. Washington ingin menegaskan bahwa mereka sedang memantau. Trump dan Rubio tahu bahwa sebuah kediktatoran yang sedang mengalami krisis ekonomi dan tanpa kepercayaan sosial menjadi lebih rentan dibandingkan dengan kediktatoran yang hanya terisolasi secara diplomatik. Situasi di Peru menjadi bagian dari papan permainan regional yang sama. Keiko Fujimori maju dengan suara dari luar negeri dalam persaingan ketat melawan Roberto Sanchez. Dan pasar bereaksi lebih baik ketika pihak kanan berhasil merebut kembali posisi. Data ini penting karena menunjukkan Amerika Latin yang terbagi antara dua jalur. Di satu sisi, proyek-proyek sayap kiri berjanji untuk merombak segalanya, mengganti konstitusi, meningkatkan kontrol, dan mengulangi formula yang sudah membuat negara lain bangkrut. Di sisi lain, ada reaksi konservatif yang mencoba memulihkan ketertiban, pasar, dan keamanan. Kuba mengamati hal ini dengan penuh kekhawatiran, karena setiap kekalahan kelompok kiri di kawasan ini semakin mengisolasi Havana. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.